Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa I Have Become Demonic Ancestor yang part ke-9. BTW ini akan menjadi part terakhir dari season pertama manhwa ini. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Oke, sebelumnya Ling Tian menerima surat yang mengatakan kalau Sekte Yuan Yang memimpin untuk menghapuskan seluruh sekte demonik. Untuk melakukan persiapan itu, Ling Tian memeriksa katalog promosi. Ada 3 kartu yang sedang promosi. Kartu Definite Kill, kartu yang dapat menyerang banyak musuh sekaligus. Ada juga kartu Indescribable, kartu yang memberikan kekuatan besar. Kekuatan itu tak terbatas dan hanya berdurasi 3 menit. Kartu terakhir, Impenetrable Defense Card, pertahanan dengan vitalitas tak terbatas. Ling Tian yang sudah banyak menerima poin memborong semua kartu tersebut. Dia membeli masing-masing 2 kartu promosi itu. Sisa poinnya hanya 68 poin. Jadi Ling Tian melakukan gacha. Itu beruntung, dia mendapatkan kartu Great Storm Assault dan kartu Secret Calm. Ling Tian sistem bilang kalau Ling Tian punya 30 lagi poin dan apa dia mau menggunakan 20 lagi poin untuk Mystery Bag. Tentu saja Ling Tian menggunakannya. Hadiahnya juga cukup bagus. Dia mendapatkan Divine Code atau mantel dewa, peringkat Heaven tingkat spesial. Ling Tian melihat kalau mantel itu transparan. Divine Code setelah digunakan, kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya meningkat secara signifikan. Absolute domainnya juga akan meningkat 3 meter. Ling Tian juga bisa merubah wujud menjadi siapapun yang dia bayangkan dengan sempurna. Tapi itu hanya bisa digunakan sekali sehari selama 10 menit saja. Ling Tian sangat senang dengan apa yang dia dapatkan. Ling Tian langsung memakai Divine Code dan itu sudah terpasang pada tubuhnya. Tampilan dari Ling Tian tidak ada yang berubah, hanya meningkatkan domain absolut saja, yang sekarang sudah 2522 cm. Ling Tian merasakan kekuatan energi spiritualnya juga meningkat. Ini lebih murni daripada sebelumnya. Ling Tian mencoba kekuatannya dengan menghancurkan satu gunung kecil di hadapannya. Itu begitu mudah untuk dihancurkan. Kekuatan Ling Tian sudah meningkat tepat saat waktu Sekte Yuan Yang mau menyerangnya. Ling Tian akan membuat Sekte Ortodok merasakan kekuatannya. Ling Tian mencoba kekuatan jubah miliknya, yaitu merubah diri menjadi seseorang, dan Ling Tian kepikiran satu murid kesayangannya, yaitu Chen Zhui. Dia merubah menjadi Chen Zhui. Itu adalah pilihan tepat untuk pria jomblo. Ling Tian langsung ingin mencoba menyentuh melon di tubuh Chen Zhui. Pergerakannya dihentikan oleh Bai Tao yang datang mengagetkannya. Berhubung Bai Tao tidak tahu kalau ini Ling Tian yang berubah menjadi Chen Zhui, dia bertanya apa yang dilakukan senior Chen Zhui di sini. Demi kehormatannya, Ling Tian membuat alasan untuk tidak dicurigai. Bai Tao bahkan mengajaknya untuk mandi bareng. Entah apa yang Ling Tian lakukan saat ini, apakah dia memanfaatkan kesempatan itu. Sementara di tempat yang lain, Qing Xiu bertanya kenapa Zheng He langsung menyerang Wen Yao. Karena dia belum selesai bertanya. Zheng He yakin kalau Wen Yao lah yang sudah membantai Sekte Shihun. Wen Yao bilang bukan dia pelakunya, dia hanya sekedar lewat. Zheng He tidak mau percaya dengan alasan bodoh itu. Wen Yao melanjutkan perkataannya. Kalau dia hanya membunuh orang yang membantai Sekte Shihun. Jika kau tidak percaya, jangan salahkan aku, kau akan terluka. Zheng He masih marah dan mulai menantang Wen Yao untuk bertarung. Wen Yao juga semakin emosi. Dengan Zheng He, dia juga sudah siap bertarung. Saat itu Xing Xiu melihat masternya dan bertanya, apa yang dilakukan masternya itu di sini? Wen Yao dan Zheng He langsung kaget bukan main saat adanya Ling Tian di situ. Keduanya pun refleks langsung bersujud di hadapannya. Zheng He meminta maaf dan mulai ketakutan, tapi saat itu dia melihat dengan jelas masternya itu. Zheng He sudah berdiri dan tiba-tiba saja melemparkan satu pisau kecil. Pisau itu sudah terbang dengan cepat menuju ke Ling Tian. Xing Xiu kaget kenapa Zheng He malah menyerang masternya.
Ling Tian tidak menghindar serangan dari Zheng He dan saat itu kepalanya pecah karena lemparan pisau dari Zheng He. Tapi selanjutnya, tubuh Ling Tian berubah menjadi air. Zheng He tahu kalau itu adalah teknik ilusi milik Xing Xiu. Dia bisa tahu karena Xing Xiu melatih teknik itu bersamanya. Xing Xiu membujuk Zheng He untuk membicarakan ini dulu. Kalau memang benar Wen Yao pelakunya, dia tidak akan tinggal diam di sini. Zheng He semakin emosi, dia bahkan meningkatkan energi spiritualnya. Zheng He benar-benar ingin membunuh Wen Yao. Kalau itu pilihan Zheng He, maka Xing Xiu memilih untuk membantu Wen Yao sementara ini. Kita pindah lagi ke sekte Yuanyang. Di situ Mu Han menanyakan bagaimana perkembangan ke Mei. Mei menjawab ada 14 sekte demonik yang berada di Gunung Yuanming dan mereka bisa membinasakan dengan mudah. Mu Han mengatakan mereka harus membersihkan sekte demonik segera mungkin dan bisa langsung ke bosnya yaitu Ling Tian. Kembali ke tempat 3 murid Ling Tian, Xing Xiu bertanya apakah Zheng He yakin bisa mengalahkannya dan Wen Yao. Zheng He tidak menyerah, dia sudah maju ke keduanya. Xing Xiu dan Wen Yao kaget saat Zheng He sudah maju. Energi spiritualnya tiba-tiba hilang. Bukan teknik baru atau serangan baru. Keduanya malah diberikan sujud dari Zheng He. Dia meminta maaf dan mulai ketakutan. Sesuai dugaan, orang paling pengecut di Gunung Xueqing. Setelah kejadian itu, mereka mulai mengobrol baik-baik. Zheng He bertanya apa benar Wen Yao hanya sekedar lewat di sekte Xihun. Itu benar. Dia hanya lewat saja. Xing Xiu bertanya mengapa Wen Yao malah masuk ke wilayah milik Zheng He. Katanya dia sedang membantu adik kedua atau Xi Wanqing. Wen Yao bilang kalau kalian tidak percaya bisa datang ke pavilion Chanwing dan bertanya langsung kepadanya. Xing Xiu bilang hanya tanya untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan sekte Xihun. Karena sekte Xihun sudah dipimpin ratusan tahun sama Zheng He. Wanqing meminta bantuan ke Wen Yao untuk mengkonfirmasi kematian Lu Xiuyuan. Wen Yao memutuskan membantunya karena sebelumnya dia berhutang ke Wen Yao. Tapi saat dia melintasi sekte Xihun, dia melihat adanya 4 orang sedang membantai sekte Xihun. Wen Yao tidak bisa melihat wajah dan tubuh mereka karena mereka pakai pakaian tertutup. Jadi Wen Yao mencoba untuk menginterogasinya, tapi mereka ini langsung menyerangnya. Setelah itu Wen Yao tahu kalau keempat orang ini adalah ahli martial deity. Dia hanya mampu membunuh 2 orang saja, dan 2 sisanya kabur sambil membawa 2 mayat temannya. Zheng He marah kenapa Wen Yao malah membiarkan mereka kabur. Kata Wen Yao dia terpaksa karena mereka menggunakan asap hijau saat Wen Yao menghirupnya. Wen Yao pusing dan kekuatannya menjadi lemah. Itu bubuk relaksasi buatan dari sekte Xihun. Xing Xiu bingung kenapa orang lain bisa memilikinya. Zheng He pun menjawabnya, dia ingin melebarkan pengaruhnya dan mendapatkan uang juga. Jadi Zheng He menjual racun milik kakak keempat atau Gaohan ke sekte lainnya. Wen Yao begitu kesal mengetahui ini semua ulah Zheng He sendiri. Xing Xiu turun dari pohon dan bertanya ke Wen Yao, dari pertarungan itu gaya bela diri apa yang mereka gunakan dan dari mana mereka berasal. Wen Yao yakin walaupun dia tidak bertarung lama dengan mereka, itu bukanlah seseorang dari kultivator yang menjajaki jalan demonik. Zheng He akhirnya tahu kalau mereka berasal dari sekte ortodok. Pertanyaan terakhir dari Xing Xiu, kenapa kakak kedua Wanqing ingin mengetahui kondisi Lu Xiuyuan? Wen Yao pun tidak tahu karena dia juga tidak begitu dekat dengan Wanqing. Dia hanya membantu karena pernah dibantu sama Wanqing. Xing Xiu mengerti sekarang dan mulai berjalan menjauh karena dia sudah tahu kebenarannya. Xing Xiu mau pamit undur diri. Wen Yao menghentikannya karena dia mau bertanya bagaimana kondisi masternya. Xing Xiu menjawab kalau Ling Tian sedang sibuk menginvestigasi mayat Liu Xiuyuan. Wen Yao juga bertanya apa benar Ling Tian datang ke sekte Yohan. Zheng He menjawabnya sambil memuji bagaimana masternya
sangat keren saat itu. Melihat ekspresi Wen Yao, Xing Xiu menasihatinya, mereka tetaplah saudara seperguruan, jadi kembalilah ke Gunung Jueking dan meminta maaf ke Master, atau di masa depan kau akan mengetahui akibatnya. Saat itu ada segel pemanggilan darurat yang langsung datang ke depan Zheng He. Surat itu menyuruh Zheng He untuk segera pergi ke sekte Jing Yue membantu Chen Zue dan Xing Xiu kembalilah ke Gunung Jueking. Sementara itu di sekte Jing Yue, ada laporan kalau sekte Yuan yang sudah muncul di kaki gunung dan sudah membunuh banyak saudari sekte Jing Yue. Chen Zue kaget mendengar laporan itu dan bertanya berapa banyak musuhnya. Itu hanya satu orang saja. Chen Zue menyuruh untuk mengumpulkan yang lain dan menghadapinya. Tapi saat itu ada orang yang berada di atap mengatakan itu tidak diperlukan. Mari akhiri ini secepatnya. Yang datang ternyata adalah Mei. Tentu saja dia tidak sabar menghadapi Chen Zue. Kita pindah lagi ke sekte Zuanming. Terlihat kalau Xing Xiu sudah melaporkan semua informasi yang dia dapatkan dari Wen Yao. Ling Tian akhirnya tahu kalau kemungkinan ini karena sekte ortodok. Xing Xiu menenangkannya, Zheng He sudah bergegas menuju ke sekte Jing Yue untuk membantu Chen Zue, dan Ling Tian berharap Zheng He bisa melawannya. Dia tahu kalau sekte Yuanyang sangatlah pengecut. Xing Xiu juga mengatakan kalau pelakunya itu menggunakan semacam bubuk penenang dari sekte Shihun. Ling Tian tahu obat itu adalah obat rahasia Zhuang Gaohan. Xing Xiu juga mengatakan kalau setahun yang lalu Zheng He diam-diam menjual obat itu demi uang. Ling Tian pun memikirkan, setahun lalu bahan sari bubuk penenang itu sangatlah langka, dan itu semua bisa disimpan selama sebulan saja. Xing Xiu yang mendengar itu kaget, karena Zhao Gaohan sudah dipenjara Ling Tian dan menghancurkan kultivasinya. Ling Tian pun menyuruh Xing Xiu mengirimkan pesan ke Chen Zue untuk memastikan aktivitas Zhao Gaohan baru-baru ini. Xing Xiu menjawabnya dengan sigap. Tapi saat itu dia mendengar suara ketukan dari gerbang. Ling Tian menyuruhnya segera pergi melihat apa yang terjadi. Di depan gerbang ada dua orang yang terus mengetok gerbang sambil meminta bantuan. Dibukakan pintu. Xing Xiu sudah di sana dan bertanya, apa kalian tahu tempat macam apa ini? Pergilah jika kalian masih ingin hidup. Kedua orang itu sangat kaget melihat adanya Wandering Swordman di situ. Xing Xiu sangat kesal dengan cara berbicara kedua orang itu yang tidak jelas. Keduanya ini memperkenalkan diri dari sekte Zhang Hui di Gunung Yuanming. Ada sekelompok orang yang menyerang dan hanya tersisa keduanya yang selamat. Xing Xiu bertanya, terus apa hubungannya dengan sekte Zuanming? Kata si cewek ini, orang itu membunuh masternya hanya dalam 3 kali serangan. Saat itu Ling Tian juga keluar. Dia bertanya, apakah kalian ingin aku membalaskan dendam untuk kalian? Keduanya menoleh dan langsung bersujud di hadapan sang demon Ancestor. Ling Tian bilang dia bisa membantu, tapi dia punya syarat. Keduanya langsung setuju dengan syarat itu tanpa mendengarnya. Ling Tian menyuruh keduanya untuk segera turun dari gunung dan menyebarkan sebuah berita. Sekte Yuanyang dari Gunung Qingyan menyalahgunakan kekuatan mereka, menyalahkan orang lain atas kematian Lu Xiuyuan, dan menggunakan kesempatan ini untuk menghapuskan seluruh sekte demonik di dunia. Sang demonik Ancestor sangat marah setelah tahu itu dan mengirim pesan langsung ke sekte Yuanyang meminta penjelasannya. Tapi ketua sekte dari Yuanyang menghindari pertanyaan dari demon Ancestor demi keinginan egoisnya itu. Ketua sekte Yuanyang sampai mengumpulkan seniman bela diri untuk memusnahkan semua sekte demonik. Kedua orang itu langsung panik mendengar syarat itu karena itu sama saja mengantarkan keduanya ke kematian. Ling Tian bertanya, apakah kalian ini benar-benar ingin membalaskan dendam dengan nyali sekecil itu? Ling Tian berbalik pergi, seperti tidak ingin membantu keduanya. Tapi saat itu keduanya sudah memutuskan dan akan melakukan segala perintah dari Ling Tian. Dan akan memastikan seluruh dunia tahu pesan dari Ling Tian barusan. Setelah itu terlihat Xing Xiu dan Ling Tian. Xing Xiu bilang sekte Yuan yang sudah siap berperang.
Dia tanya, haruskah sekarang bersekutu dengan semua sekte demonik untuk melawan mereka? Ling Tian bilang, kebanyakan sekte demonik sekarang sudah diambil alih oleh sekte Yohun, sekte Tianzhu, dan pavilion Changqing. Apa kau pikir mereka akan mendengarkanku? Untuk melawan musuh yang kuat, otaklah yang sangat paling penting di sini. Cheng Xiu juga memuji keputusan Ling Tian dengan menyebarkan rumor itu keputusan yang tepat. Ling Tian bilang mereka kekurangan orang, tingkat kesuksesan mereka kurang dari 10%. Cheng Xiu mengajukan dirinya setelah dia berkelana bertahun-tahun. Cheng Xiu sudah membuat banyak koneksi di seluruh dunia. Jika Ling Tian mengizinkannya, Cheng Xiu bisa mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan koneksinya itu. Ling Tian setuju. Jika semuanya sudah berjalan mulus, dia akan memberikan hadiah ke Xing Xiu. Xing Xiu sudah menahan senyumannya. Dia tidak sabar menerima hadiah langsung dari Ling Tian. Ling Tian mendesah lelah. Semua muridnya ini harus bekerja keras jika mau mendapatkan hadiah. Saat itu ada pesan dari Lu Muxuan. Pesan itu berisi mengenai mayat Lu Xiyuan yang belum ditemukan, tapi memang benar sekte Yuan yang pelaku pembantaian sekte Sihun dan alasannya belum diketahui. Ling Tian tidak menyangka musuhan akan sangat patuh, dia pasti ada sesuatu yang salah. Saat itu datang banyak sekali pemberitahuan dari sistem. Semua itu adalah pemberitahuan kalau misinya sudah selesai, mulai dari pelaku pembantaian sekte Sihun. Pemimpin pembantaian itu sudah mati dibunuh sama Gao Wenyao. Di sini Wenyao sudah terbujuk omongan dari Xing Xiu dan sudah kembali ke sekte Xuanming, walaupun dia belum menampakkan diri di depan Ling Tian. Zheng He juga sudah menyelesaikan tugasnya untuk pergi ke sekte Jing Yue. Ling Tian tidak percaya sistem akan memberikan banyak sekali poin untuknya. Misi yang tersisa hanya untuk mencari kebenaran dari hilangnya mayat Li Xiyuan. Semua ini berjalan mulus dari apa yang dia perkirakan. Saat itu Ling Tian mendengar sesuatu. Dengan refleksnya yang sangat cepat, Ling Tian menghindari serangan dadakan. Di situ ada 3 serangan pisau yang berhasil dia hindari. Ling Tian tidak tahu dari mana belati itu datang. Saat itu datang lagi satu belati yang tepat di kepalanya. Ling Tian mengaktifkan Absolute Domain. Walaupun itu sudah aktif, belati itu masih bisa bergerak sedikit dan mengenai dahi Ling Tian. Ling Tian kaget saat ada yang mampu mengendalikan belati itu di bawah pengaruh Absolute Domain. Dari kecepatan ini, belati ini pasti dilempar dari ribuan meter jauhnya. Ling Tian penasaran siapa yang melemparkannya. Ling Tian mengecek belati itu dan melihat adanya sebuah ukiran di situ. Ling Tian tahu ini adalah ukiran dari Jenderal Xing Royal Guard Yan Xiao. Negara Yuan adalah negara yang terkuat dengan wilayah luas dan penduduk yang sangat besar. Di antara negara di benua besar lainnya, semua negara lain di benua ini berada di komando Yuan. Ling Tian bilang ini menarik, jenderal dari Xing Royal Guard sampai muncul di luar Yuan. Apa mungkin kematian Lu Xiyuan berdampak besar pada perbatasan Yuan? Tapi menurut Ling Tian itu mustahil. Sekte Yuan yang dari Gunung Qingyan memang kuat, tapi mereka hanya cabang kecil. Mereka tidak punya kendali untuk memerintahkan cabang lain Sekte Yuan yang di negara lain. Daripada overthinking, Ling Tian mau bertanya langsung ke orangnya. Ling Tian mengumpulkan nafasnya dan mulai berbicara dengan suara keras. Wei Tianxiao, datanglah kemari. Jika kau ada di sini, berhentilah main-main. Selang beberapa lama, ada balasan dari Wei Tianxiao. Senior tua Ling, aku tidak melihatmu selama beberapa abad. Suaramu jauh lebih lemah sekarang. Perlukah kita menyembunyikan kekuatan kita? Ling Tian merasakan kekuatan dari suara itu. Kultivasi orang itu sudah berada di puncak Rana Martial God. Ling Tian tahu musuhnya kali ini sulit ditangani. Sementara itu di sekte Jing Yue, Chen Yue bertanya ke orang di sana. Mei mengenalkan dirinya dengan bilang kalau dia berasal dari sekte Yuan yang dari Gunung Qingyan. Chen Yue tanya kenapa Mei menginvasi sekte Jing Yue. Balasannya, karena sekte Jing Yue yang ortodok malah beraliansi dengan sekte demonik.
Dia ke sini dengan perintah untuk menghabisi para pengkhianat. Chen Zue membela sektenya. Kata Mei, barusan hanyalah omong kosong. Mei sudah turun untuk menyerang Chen Zue. Chen Zue menahan serangan dari Mei dengan segala kekuatannya. Chen Zue masih kurang kuat. Dia sudah gemetar menahan serangan barusan. Mei menyombongkan dirinya. Barusan dia hanya menggunakan 20% kekuatannya saja, dan Mei menaikkan kekuatannya 10%. Chen Zue sudah semakin kesulitan untuk menahan serangan dari Mei. Mei bertanya, ada dua murid wanita bersama Lu Shuyuan. Apakah keduanya masih hidup? Chen Zue mengatakan kalau keduanya sudah bergabung ke sekte Xuanming. Mei tertawa mendengar omong kosong itu. Dia tanya kenapa kakak Feng dan kakak Lian bergabung dengan sekte Xuanming. Chen Zue menjawabnya kalau mereka itu sudah mengetahui semua kebenarannya, bahwa Lu Shuyuan adalah mata-mata dari ras Witch, dan sekte Yuan yang juga sudah diambil alih oleh Witch dari dalam. Mei sangat marah mendengar tuduhan palsu dari Chen Zue itu. Saudari Jing Yue datang untuk membantu Chen Zue, tapi Mei dengan mudah mengepaskannya. Mei menyuruhnya untuk tidak mengganggu. Mei memutuskan akan membunuh Chen Zue di sini dan akan menuju ke sekte Xuanming membunuh semua iblis di sana, serta menyelamatkan seniornya. Mei sudah mengarahkan belatinya ke Chen Zue, tapi saat itu dia tidak bisa bergerak. Kakinya sudah menjadi batu, membuatnya tidak bisa bergerak dari tempatnya. Tubuhnya mulai berubah menjadi batu juga, dan sudah sepenuhnya menjadi batu. Chen Zue kaget melihat kalau Zheng He sudah datang untuk membantunya. Zheng He bersyukur bisa datang tepat waktu. Zheng He bertanya apakah Chen Zue baik-baik saja. Tentu saja dan terima kasih sudah menyelamatkannya. Zheng He bilang jadi hanya dia orang yang dikirim oleh sekte ortodok. Mereka terlalu meremehkan sekte Xuanming. Zheng He meninju Mei yang sudah menjadi batu dan membuat kepalanya terlepas dari tubuhnya. Zheng He tanya apakah Chen Zue melihatnya dengan jelas. Chen Zue menjawab melihat itu dengan sangat jelas. Zheng He bilang pastikan untuk menjelaskan semua ini dengan detail ke masternya saat kembali ke sekte Xuanming. Chen Zue langsung tahu tujuan Zheng He agar dia mendapatkan hadiah dari Ling Tian. Chen Zue hanya bilang, oke baiklah. Saat itu dia melihat ke bawah, batu itu sudah terbelah menjadi dua, tapi tidak ada kepala asli dari Mei di situ. Chen Zue memberitahu ke Zheng He kalau Mei menghilang. Mei saat ini sudah berada di belakang Zheng He siap menyerangnya. Zheng He dengan sigap membuat sebuah tembok batu di belakang tubuhnya. Mei mencoba menebas tembok itu, berharap bisa menghancurkannya. Tapi Mei malah terdorong karena dia tidak berhasil. Zheng He berdiri di atas tembok batunya yang masih kokoh. Ini adalah teritori sekte Xuanming. Dari mana asalmu dan beraninya melawan kami? Mei kembali mengenalkan dirinya, bahkan dia mengancam Zheng He untuk menyesali perbuatannya ke sekte Yuanyang. Zheng He sebaliknya sangat marah. Dia tahu kalau sekte Yuanyang adalah sekte ortodok, dan para muridnya sudah dibunuh dan dihancurkan oleh sekte ortodok. Zheng He sudah maju. Dia ingin membalaskan dendam para muridnya. Mei masih sombong. Dia menantang Zheng He untuk maju. Zheng He sudah maju dengan menggunakan teknik Rock Tiger Fist. Mei juga menggunakan teknik Tenacious Plum Flash. Kedua teknik itu sudah bertemu dan menghasilkan ledakan. Chen Zue yang melihat itu penasaran seberapa kuat Zheng He yang baru pertama kali dia melihat bertarung. Chen Zue kaget dengan hasilnya. Di situ Zheng He dengan mudah menangkap tubuh Mei dengan teknik tangan batunya. Simpan tenagamu, kali ini kau tidak akan bisa lari kemanapun. Mei sangat marah karena Zheng He berpura-pura menyerang dari depan tapi tujuannya dari samping. Berisik sekali, kata Zheng He sambil mencengkram tangan kirinya. Apa yang dia lakukan itu mengendalikan tangan batu di depannya dan membuat tubuh Mei kesakitan bukan main dengan teknik Zheng He. Zheng He bertanya siapa dalang pembantaian sekte Shihun, beritahu aku sekarang.
Mei akan memberitahu semuanya, tapi dengan satu syarat. Dia ingin bertemu dengan kedua kakak seniornya dan ingin Ling Tian melepaskan mereka. Zheng He bilang itu tidak masalah. Mei sangat senang mendengar itu, jadi dia memberitahu semua informasi. Orang yang mengutus kelompok ke Sekte Sihun adalah ketua sekte dari Sekte Yuanyang di Gunung Qingyang, Li Muhan. Zheng He bertanya lagi, kenapa harus membantai Sekte Sihun? Apa hanya karena mayat Li Shuyuan? Mei bilang, mereka ini terlalu tinggi menilai Lu Shuyuan. Alasan mengapa Muhan bertindak karena ingin menutupi kebenarannya dan juga untuk memicu perang antara sekte ortodok dan sekte demonik. Zheng He kesal mendengar itu. Semua ini sesuai prediksi masternya, memang benar ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Mei sudah mengatakan semuanya dan meminta melepaskan seniornya. Zheng He bilang Mei tahu banyak informasi penting, tidak cukup jika kau hanya memberitahu informasi itu. Kau harus ikut denganku. Mei marah, itu bukan apa yang mereka sepakati. Zheng He bilang, bukannya kau ingin bertemu dengan dua seniormu itu, maka lebih cepat kalau aku membawamu ke sana. Sementara itu Ling Tian yang berada di aula utama, datang pemberitahuan dari sistem. Sekte Jing Yue sudah aman dan dia mendapatkan 1000 poin. Bahkan setelah itu ada pemberitahuan yang lain datang dengan hadiah poin yang begitu banyak. Ling Tian mendapatkan 3.300 poin, begitu saja. Dengan ini Ling Tian bisa membeli beberapa kartu untuk melawan Wei Tianxiao nantinya. Poinnya tambah lagi, karena Su Xingxiu sudah menyebarkan rumor, dia mendapatkan 1000 poin lagi. Setelah itu muncul misi sampingan yang lain. Pokoknya di sini sistem menyuruhnya meningkatkan kekuatan Sekte Xuanming, meningkatkan reputasi Sekte Xuanming, dan memperluas absolut domainnya. BTW ini adalah misi jangka panjang, jadi hadiahnya akan berlimpah. Ling Tian bilang misi ini datang di saat yang tepat. Setelah itu tampak Zheng He sudah kembali ke Sekte Xuanming. Dia melaporkan misinya yang sudah berhasil dan mengamankan Sekte Jing Yue. Ling Tian bertanya siapa orang di belakang Zheng He. Zheng He menjelaskan kalau dia adalah asasin yang dikirim Sekte Yuanyang dari Gunung Qingyang dengan nama Mei. Ling Tian tanya, apa hanya dia yang selamat, mana penyerang lainnya? Zheng He bilang, hanya dia yang dikirimkan oleh Sekte Yuanyang. Ling Tian bilang, mereka ini selalu saja arogan. Zheng He menjelaskan tingkatan Rana Mei yang mungkin di Martial God, dan mungkin dia baru saja menerobos. Ling Tian memuji Zheng He yang berhasil dan akan memberi hadiah nantinya. Zheng He berterima kasih dengan itu. Mei tanya ke Zheng He perjanjian mereka, dia harus dibawa ke sana. Zheng He kesal karena Mei terburu-buru, kenapa tidak bicara nanti saja. Ling Tian bertanya apa yang dijanjikan Zheng He ke Mei. Zheng He kesulitan untuk menjelaskannya, jadi Mei bersuara. Dia ingin bertemu dengan saudarinya Feng Baito dan Ling Zuer dan membebaskan keduanya dari Sekte Xuanming. Zheng He dalam hatinya sudah panik karena dia mengira sang master akan marah kepadanya. Tapi Ling Tian menyuruhnya untuk membawa dua cewek itu ke sini. Ling Tian sekali lagi menyuruh Zheng He untuk segera pergi. Jadi Zheng He dengan cepat sudah keluar dari aula utama mencari kedua gadis itu. Beberapa lama kemudian, Bai Tao dan Zuer sudah masuk ke aula utama. Mei langsung bertanya kepada keduanya bagaimana keadaan dan apa Ling Tian melakukan hal buruk ke keduanya. Zuer bilang kalau Master Ling Tian memperlakukan mereka dengan baik. Mei kaget saat Zuer memanggil Ling Tian sebagai ketua sekte. Keduanya dengan semangat bilang kalau mereka sudah masuk ke sekte Xuanming. Mei langsung berburuk sangka. Mei mengira kalau keduanya ini sudah dicuci otak dan akan menyelamatkan keduanya dari tangan Ling Tian. Bai Tao dan Zuer mengatakan sebenarnya kalau Lu Shuyuan berasal dari ras Witch. Mei masih tidak percaya dengan perkataan keduanya yang menurutnya sudah dicuci otak. Tapi Bai Tao mengatakan kalau dia melihatnya sendiri dengan matanya kalau Lu Shuyuan adalah ras Witch. Mendengar itu dari Bai Tao, Mei langsung terdiam gemetar dengan kenyataan. Ling Tian mengatakan kalau
Lu Shuyuan hanya satu orang yang dia berhasil hentikan saat menyusup ke sini. Sekte Yuan yang kau banggakan itu sudah lama ada campur tangan dari ras Witch. Dalam permukaan mereka seperti ingin membersihkan sekte demonik, tapi motif sebenarnya melebihi apa yang kita ekspektasikan. Mei yang mendengar itu gemetar tak menyangka. Leng Tian sudah turun dari kursinya dan menyuruh Bai Tao untuk melepaskan tali pengikat di tangan Mei. Mei kaget saat tahu Leng Tian tidak berniat membunuhnya. Leng Tian berjalan keluar dari aula utama sambil mengatakan, Bai Tao dan Zuer, seniormu itu terluka. Biarkan dia memulihkan diri di istana samping. Mei masih terdiam dengan semua kenyataan itu. Leng Tian mengatakan, yakinlah, ini bukan rumah tahanan. Setelah kau sudah pulih sepenuhnya, kau bisa menetap jika kau mau seperti itu. Setelah itu, Leng Tian sudah kembali ke kamarnya. Dia tahu kalau Mei ini punya kemampuan yang bagus dan akan menguntungkan baginya untuk join ke sekte Yuan Ming. Sistem muncul, misi kebenaran Lu Shuyuan sukses. Ini berkat Zheng He yang menginterogasi Mei sebelumnya. Dan juga dia mendapatkan poin dari merekrut talent lainnya. Leng Tian masih aneh dengan misi utamanya yang masih hanya 2 berhasil. Ini dari Xing Xiu dan Gao Han. Padahal Zheng He ini sudah kembali ke sekte Yuan Ming dan loyaltinya sudah naik ke 25%. Itu lebih tinggi dari Xing Xiu. Apakah Leng Tian harus memakai hukuman petir ke Zheng He? Leng Tian berencana akan melakukan itu saat semua ini sudah mereda. Sementara itu Zheng He yang sedang bersantai di atap. Dia terus memikirkan apapun yang dia ingin pikirkan dan apa yang terbaik untuk menyenangkan sang master. Sementara itu di kamar, Leng Tian tampak sedang berkultivasi dan akhirnya dia sudah menerobos ke ranah puncak martial spirit perfect. Leng Tian senang pencapaiannya kali ini. Saat itu sistem muncul, memberikan selamat ke Leng Tian yang sudah menerobos karena tercerahkan oleh 9 abnormal teknik. 9 abnormal teknik sudah di rank grade 1. Dia butuh 800 lagi untuk naik tingkat. Leng Tian senang melihat itu dan tidak sabar melihat teknik apa yang akan muncul saat 9 abnormal teknik ini sudah naik tingkat. Sementara itu di aula utama, tampak Xing Xiu yang sudah kembali ke sana dengan semangat. Tapi dia kaget saat melihat apa yang ada di dalam. Di sana ada pria yang berdiri tegak. Pria itu menoleh dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah The Great General dari Kerajaan Xing, Wei Tianxiao. Xing Xiu masih tenang dengan itu. Dia meminta Jenderal Wei untuk segera pergi dari tempat ini. Jenderal Wei menyuruh Xing Xiu untuk memanggil ketua sektenya keluar. Xing Xiu tetap pada pendiriannya untuk menyuruh sang Jenderal Wei keluar dari sini. Jenderal Wei mulai mengancam Xing Xiu dengan mengeluarkan aura mengancam. Xing Xiu memang awalnya takut, tapi dia tahu berada di Gunung Jueqing, dan ini adalah sekte Yuan Ming. Xing Xiu juga meningkatkan auranya bersiap melawan Jenderal Wei. Sebelum Xing Xiu bisa menyerang, datang Leng Tian yang menyuruhnya untuk memberikan respek ke Jenderal Wei. Melihat kedatangan Leng Tian, Jenderal Wei bilang, dia datang ke sini untuk bertemu dengan senior Leng Tian. Leng Tian meminta maaf atas ketidaksopanan muridnya itu. Xing Xiu tahu kalau masternya ini sudah berubah. Kalau Leng Tian dulu, dia pasti membunuh siapapun yang menantang sekte Yuan Ming. Bahkan tidak akan mengatakan kata maaf. Jenderal Wei tidak masalah dengan itu. Dia juga punya niat sparring dengan Xing Xiu. Leng Tian tahu kalau Jenderal Wei ini adalah orang yang sibuk, kenapa dia punya waktu untuk sparring dan datang ke sini? Jenderal Wei langsung menuju ke inti. Dia mendengar kalau penyelamatnya, Lu Shuyuan, telah dibunuh di Gunung Jueqing. Apakah itu benar? Leng Tian bilang tidak ada hal yang perlu dia sembunyikan. Kalau itu memang kebenarannya, tapi sebaliknya aku pikir ada orang lain yang lebih baik menceritakan kebenarannya. Leng Tian menyuruh Xing Xiu untuk memanggil Bai Tao ke sini. Setelah itu Bai Tao sudah di aula utama memberikan hormat ke masternya. Jenderal Wei sudah lama tidak melihat Bai Tao, begitu juga sebaliknya.
Lin Tian bilang ke Bai Tao, kalau Jenderal Wei ingin mengetahui kebenaran mengenai Lu Shuyuan dan menyuruh Bai Tao menceritakan semua itu ke Jenderal Wei. Bai Tao sudah cerita panjang lebar. Jenderal Wei langsung marah dan tidak percaya dengan semua cerita itu. Dia bahkan menganggap cerita dari Bai Tao tidak masuk akal. Ling Tian memperingatkan Jenderal Wei kalau dia saat ini berada di Gunung Zueqing, bukan di rumah sang jenderal. Jenderal Wei begitu kesal dan sangat marah dengan cerita itu. Ling Tian menyuruh Xing Xiu membawa Bai Tao untuk kembali dan beristirahat. Jenderal Wei, aku sudah menceritakan semua yang ingin kau tahu. Untuk bagaimana kau ingin menerimanya, itu akan menjadi keputusan Anda sendiri. Jenderal Wei yang masih marah melihat ketenangan Ling Tian dan mulai percaya dengan perkataan Ling Tian. Ling Tian berjalan sambil mengatakan, kalau setelah kematian Lu Shuyuan, dia menghormatinya dengan memberikan penguburan yang sangat layak. Tapi ada orang yang tidak ingin melihat Shuyuan mati dengan tenang. Mereka menggali kuburannya dan mengambil tubuhnya. Jenderal Wei bertanya siapa orang yang melakukan itu. Ling Tian bilang kalau itu semua dilakukan ketua sekte dari sekte Yuanyang dari Gunung Qinyang, Li Muhan. Jenderal Wei kaget mendengar nama Li Muhan muncul, tapi dia tahu itu semua dari omongan sang demon ancestor yang tidak bisa dipercaya. Ling Tian bilang, kalau kau tidak percaya, aku tidak masalah untuk bertarung denganmu sebentar. Tapi aku punya solusi yang lebih baik. Aku akan memberikan waktu 3 hari untuk Jenderal Wei bisa menyuruh orang menuju ke sekitar Gunung Zueqing dan menginvestigasinya secara langsung. Jenderal Wei juga bisa mengirim pesan langsung ke sekte Yuanyang untuk meminta bantuan mencari bukti. Jika kau masih berpikir kalau aku adalah orang yang disalahkan untuk kematian Lu Shuyuan, kau dipersilakan datang menemuiku di sini untuk balas dendam. Jadi apa yang kau katakan? Jenderal Wei memikirkan, memang iblis di depannya ini tidak bisa dipercaya. Tapi solusi yang dibicarakan memang sangat aman. Jenderal Wei berbalik pergi. Dia akan mengambil penawaran Ling Tian itu dan mulai pergi dari sekte Xuanming. Setelah kepergian dari Jenderal Wei, Xing Xiu bertanya ke masternya, apakah mereka perlu mengawasi Wei Tianxiao. Ling Tian bilang itu tidak perlu. Wei Tianxiao tidak akan kembali lagi ke sini. Saat dia sudah tahu semua kebenarannya, dia pasti auto kembali ke kerajaan Xing. Ling Tian tanya ke Xing Xiu bagaimana proses penyebaran rumor itu. Xing Xiu bilang kalau itu semua sudah sesuai proses yang direncanakan Ling Tian. Xing Xiu bilang kalau rencana itu sangat hebat. Bukan hanya Ling Tian membuat sekte demonik menenangkan diri, bahkan sekte bela diri lain berhati-hati dengan sekte Xuanming. Mereka semua khawatir dengan aksi sekte Xuanming dari Gunung Qinyang saat ini menyebabkan banyak masalah. Bukan hanya sekte bela diri di Anchen sekarang menghadapi konflik, bahkan cabang sekte Yuanyang sekarang punya kekuatan untuk melawan Li Muhan. Ling Tian bilang itu cukup bagus. Itu semua berkat Xing Xiu yang bisa melakukan semua dengan baik. Xing Xiu mencoba merendah. Walaupun ini berjalan baik, itu semua karena rencana Ling Tian yang begitu hebat. Oke lah, terima saja semua yang aku katakan, jangan coba untuk merendah. Saat semua sudah mereda, aku pastikan kau akan menerima hadiah yang bagus. Xing Xiu langsung berterima kasih dengan itu. Sistem memberitahu kalau kesetiaan Xing Xiu sudah naik ke 35%. Ling Tian senang dengan akting profesionalnya. Entah aktingnya itu atau akting dari Xing Xiu yang dimaksud. Sementara itu, di sekte Yuanyang, Li Muhan begitu emosi dengan Ling Tian yang berhasil menyebar rumor itu. Anggota lain datang memberitahu kalau sudah mengirim orang ke sekte bela diri untuk berbicara dan percaya nama baik sekte Yuanyang akan kembali lagi. Muhan menyuruhnya untuk menambah orang untuk membersihkan semua orang yang menyebarkan rumor itu secepatnya. Orang itu paham dan akan melakukannya. Muhan juga bertanya kepadanya bagaimana kemajuan dari pihak Zhuang. Katanya itu masih pengetesan, sekarang sudah diproses untuk tahap kedua. Muhan menyuruhnya memberitahu
Muhan menyuruhnya memberitahu Zhuang untuk mempercepat prosesnya, karena waktu adalah sesuatu yang tidak mereka miliki saat ini. Li Muhan sangat kesal kalau bukan karena trik licik dari Ling Tian, dia bisa menjadi orang yang bisa berdiri di atas semua orang, memberikan motivasi dan memimpin semua orang dari sekte seni bela diri. Sekarang bahkan cabang utama mengirim orang untuk membantunya. Dia mengutuk Ling Tian. Saat itu ada seseorang atau apapun ini, dia mengarahkan belati ke leher Muhan. Muhan memberitahunya kalau muncul seperti ini akan membawa apapun konsekuensinya. Orang ini bilang master mengirimnya ke sini. Bagaimana tes tersebut? Muhan bilang kalau prosesnya sudah ke tahap kedua. Orang itu bilang masternya juga bertanya, jika tubuh Lu Shuyuan masih ada kegunaan untuk Muhan. Muhan bilang kalau itu kau perlu tanya langsung ke Tuan Zhuang. Orang itu pergi dengan sihirnya dan akan menuju ke Tuan Zhuang bertanya secara langsung. Kayaknya ini orang dari ras Witch. Muhan sekali lagi begitu kesal dengan orang-orang tersebut. Jika saja Muhan tidak membutuhkan kekuatan mereka, Li Muhan akan memastikan menyobek tubuh mereka menjadi pecahan. Sementara itu di sekte Xuanming, terlihat Chen Zhui yang sudah masuk ke aula utama menyapa Xing Xiu yang berada di dalam. Xing Xiu bertanya ke Chen Zhui yang sudah kembali bagaimana keadaan sekte Jing Yue. Katanya semuanya baik-baik saja berkat bantuan Zheng He. Dia tanya di mana masternya. Kata Xing Xiu, masternya sedang beristirahat di kamar. Saat itu terdengar dari suara Zheng He yang tergesa-gesa masuk menuju ke aula utama. Chen Zhui bertanya kenapa Zheng He begitu kelihatan kelelahan. Zheng He beralasan begitu cepat, dia ke sini untuk mendengar langsung Chen Zhui memuji ke hadapan sang master. Ling Tian keluar dari kamarnya dan bertanya kenapa mereka berisik. Xing Xiu bilang kalau Chen Zhui sudah kembali. Chen Zhui tampak sudah melaporkan semuanya dan itu semua berkat Zheng He. Chen Zhui juga ada sesuatu yang ingin dia katakan. Ling Tian mempersilahkan itu. Chen Zhui bilang, dari kejadian ini, sekte Jing Yue masih terlalu lemah. Jika mereka mau berkontribusi ke sekte Xuanming, mereka harus memperlebar kekuatan dan meningkatkannya. Ling Tian menyuruh Chen Zhui bicara saja apapun yang dia pikirkan saat ini. Chen Zhui bilang dia berencana memilih murid dari sekte Jing Yue dan memulai mengajari mereka skill Black Grade agar mereka bisa meningkatkan kekuatan. Xing Xiu menambahkannya kalau memang sekte Jing Yue bisa bertumbuh, itu pasti akan membantu banyak di masa depan, dan meminta izin melakukan rencana itu. Zheng He mengikutinya dan mulai meminta persetujuan dari sang master. Ling Tian bingung apa sebenarnya yang mereka ingin lakukan. Ling Tian mengerti kalau Chen Zhui mencoba bekerja keras untuk mempelajari hal baru, tapi kedua orang ini ikut-ikutan. Ling Tian mulai berbicara, melihat ketiganya begitu akrab. Dia mengizinkan Chen Zhui mengajarkan mereka skill. Dia bahkan bisa meminta bantuan dari dua seniornya ini kapanpun dia mau. Xing Xiu dan Zheng He langsung batuk darah tidak memperkirakan hal tersebut. Chen Zhui berterima kasih dengan persetujuan dari masternya. Ling Tian setelah mengatakannya, dia akan memberitahu sesuatu yang ada di pikirannya. Mereka sekte Xuanming sudah lama tertidur. Ling Tian ingin membangun ulang sekte Xuanming dan mendapatkan kembali kejayaannya. Mulai besok, pergilah dan merekrut petarung kuat dan berbakat. Tanggung jawab untuk membangun dan mendapatkan kekuatan dari sekte Xuanming berada di pundak mereka. Ketiganya begitu bersemangat setelah mendengar perintah dari sang master. Chen Zhui bilang kalau semua murid dari sekte Jing Yue bisa bergabung ke sekte Xuanming. BTW di sini sebelumnya sekte Jing Yue hanya beraliansi saja dan tempatnya pun terpisah. Dan di sini Chen Zhui mengusulkan mereka ini bergabung langsung ke sekte Xuanming. Menerima jawaban tidak masalah dari masternya, Xing Xiu dan Zheng He mulai merona menantikan banyak murid wanita yang akan datang ke sekte Xuanming. Baiklah kalau begitu, buat itu cepat. Kalian pergilah. Kalian bertiga pergi dan melakukan misi ini secepatnya. Setelah itu tampak Ling Tian sudah sendirian di sekitaran sekte Xuanming.
Ling Tian tahu untuk membangun ulang sekte Xuanming tidak akan cukup hanya merekrut petarung yang kuat saja. Ling Tian memanggil Bai Tao dan Zhu Er. Keduanya sudah datang bersama dengan Mei yang berada di tengah. Ling Tian tidak tahu kalau Mei juga masih berada di sini. Mei mengatakan kedua saudarinya sudah memberitahukan semuanya. Dia meminta maaf atas kelakuan tidak sopannya sebelumnya. Ling Tian bilang itu tidak masalah. Sekte Xuanming sekarang sedang merekrut petarung kuat dan orang bertalenta seperti Mei akan menjadi bantuan besar. Ling Tian bertanya apakah Mei mau bergabung dengan sekte Xuanming. Mei menjawab dia akan melakukan yang terbaik untuk sekte Xuanming. Ling Tian sangat senang mendengar itu. Perang antara sekte bela diri dan sekte demonik bisa terjadi kapanpun dalam waktu dekat ini. Sekte Xuanming akan meningkatkan kekuatan secepatnya. Ling Tian memberikan misi penting untuk ketiganya. Ling Tian mau merenovasi sekte Xuanming. Dia ingin yang mendominasi tapi tetap low profile. Apa kalian bisa menanganinya? Mei menjawab itu bisa, tapi Ling Tian mengeluarkan sekantong uang berisi 10 gold. Dapatkan apapun yang kau butuhkan dengan uang ini. Mei kaget saat Ling Tian dengan mudahnya memberikan 10 gold. Itu terlalu banyak. Ling Tian bilang, Mei bisa menggunakan sisa uangnya untuk memperbaiki peralatan, kuda, atau kebutuhan yang lainnya. Bai Tao, Zhu Er, dan Mei menjawab akan melakukan perintah masternya dengan sempurna. Setelah itu, tampak Ling Tian yang berdiri di atas genteng sekte Xuanming. Baiklah, saat semuanya sudah siap, aku akan membuat semua sekte bela diri palsu itu mengetahui siapa sebenarnya yang nomor satu. Tentu saja sang demonic ancestor Ling Tian. Oke, itu tadi cerita dari season 1 manhwa I Have Become Demonic Ancestor. Untuk season keduanya belum diketahui kapan update-nya. Semoga saja cepat update. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.